Aduh, udah jam 7:30 lagi. Aku telat nih. Ora. Aku tidak boleh terlambat. Hei, ora. Loh, Revan, kamu terlambat juga? Iya nih Pino, malah Jerman kalah lagi. Ini semua karena Piala Dunia. Yaudah ya Pino, kita segera ke sekolah. Pahlawan yang setia itu berkorban bukan buat dikenal namanya, tapi semata-mata untuk membela cita-cita. Terus, serang terus, gempur terus, libas bungkus. Diani Gosen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline pada tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Salah satu langkah penyelesaian permasalahan tersebut adalah dengan restitusi. Lantas, apa itu restitusi? Restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Fakta restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi juga membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Kemudian restitusi bukan perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Restitusi merupakan inisiatif dari sang guru untuk menghargai dan menerapkan nilai-nilai kebajikan. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab setelah mengalami suatu kejadian yang tidak baik. 3 langkah yang harus dilakukan. Langkah pertama restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Langkah kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Menanyakan keyakinan kelas adalah langkah selanjutnya. Berikut merupakan contoh kasus penerapan segitiga restitusi. Kasus pertama, Revan dan Vino terlambat datang ke sekolah sehingga berencana untuk bolos dalam bermain PlayStation. Revan dan Vino terlambat dikarenakan menonton pertandingan Piala Dunia di televisi hingga larut malam. Tutup lagi kan. Revan, sob, bagaimana kalau kita bolos sekolah saja? Revan, tunggu situ dulu yuk. Revan, bolos sekolah saja kita main PlayStation. Vino, ingat kan kita sudah membuat keyakinan kelas bersama dengan Pak Agung. Kegiatan membolos itu akan mencederai keyakinan kita. Kita selalu berkomitmen untuk selalu hadir. Ah dasar, bilang saja kamu takut kan kalah bermain PlayStation bola denganku. Enak aja, jangan masalah di hati, ayolah. Ah mantap, ayo kita main PlayStation. Ayo, kalian mau kemana? Pak Agung, aku mau ke kelas Pak. Ke kelas Pak Agung sarapan. Alhamdulillah, sudah Vino. Ya sudah, silakan kalian ke kelas. Kemudian kalian segera berkunjung ke ruangan Bapak. Baik Pak.
ada yang ingin Bapak bicarakan dengan kalian berdua ya. Revan? Baik, Pak. Si Pino. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk. Saya masuk ya Pak. Revan, Vino, kalian tahu mengapa Bapak panggil kalian ke sini? Tahu, Pak, karena kami terlambat. Kami baru datang jam 8. Iya, betul. Sekolah masuknya jam 6.30. Sekarang udah jam 8:10. Jadi, sekarang bagaimana penyelesaiannya? Bisa kami push up Pak untuk mengakui kesalahan kami? Tidak seperti itu, Vino. Bukankah kita sudah menyepakati keyakinan kelas sebelumnya? Menurut kalian, keyakinan kelas mana yang harus kalian tingkatkan? Menghargai waktu dan menghargai orang lain, Pak. Revan, Vino, Bapak juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Baiklah, kita harus segera menyelesaikan permasalahan ini bersama. Baik Pak Agung. Tadi Pak Agung juga sempat mendengar perbincangan kalian yang ingin bolos sekolah. Kalian pasti punya alasan mengapa terlambat dan ingin bolos sekolah. Hehehe, tadi malam saya keasikan menonton pertandingan sepak bola di televisi, Pak. Jerman kalah, Pak. Dan saya baru bisa tidur jam 4 pagi, Pak. Saya juga sama Pak, nonton bola. Hehe. Dan karena itu, pula kami terlambat. Tadi saya mengajak Revan untuk bolos sekolah karena takut diomelin Ibu Sumi. Lantas, memangnya orang tua kalian tidak marah? Tidak Pak. Memang, menonton pertandingan sepak bola di televisi itu sangat menyenangkan. Terlebih jika pertandingan itu Piala Dunia. Tetapi, jika menonton televisi hingga larut malam itu akan merugikan kalian. Kalian masih ingat dan atas keyakinan kelas yang telah kita buat bersama di awal semester kan? Iya, Pak, masih ingat. Coba kamu sebutkan, Revan. Datang tepat waktu dan menjalani hidup dengan optimis. Nah, itu Revan tahu. Apakah keyakinan tersebut harus kita laksanakan? Iya, Pak, harus. Tidak menonton televisi hingga larut malam. Memasang jam daring sebagai alarm Pak. Lalu, apa lagi, Revan? Berani bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan dan tidak membolos sekolah, Pak. Baik. Terima kasih atas kerjasama kalian. Sekarang, kalian harus kembali ke kelas untuk belajar. Baik Pak, terima kasih. Revan merupakan anak yang sangat pintar dan mempunyai keingintahuan yang sangat tinggi. Pada jam istirahat, Revan melihat sarang lebah yang bersarang di atas pohon mangga. Revan pun melempari rumah lebah tersebut dengan batu. Tanpa sadar, sebagian lebah tersebut menyengat teman-teman dari Revan. Assalamualaikum, Pak Agung. Waalaikumsalam. Ayo, silakan duduk, Revan. Apakah Bapak mencari saya? Iya, Revan. Bapak tadi mendapat laporan dari Bu Sumi. Sepertinya kamu melakukan kesalahan ya? Ada apa, Revan? Apa yang terjadi pada saat istirahat tadi? Iya, Pak. Saat saya berada di kantin, saya melihat rumah lebah dan saya melempari rumah lebah tersebut dengan batu. Tanpa sadar, lebah-lebah tersebut balik menyerang. Saya berhasil lari, tetapi banyak dari teman saya yang terkena sengatan lebah. Apakah kamu tahu bahwa rumah lebah itu bukan mainan? Tahu, Pak? Lantas sekarang, apakah kamu tahu di mana letak kesalahannya?
Iya Pak, seharusnya rumah lebah itu bukan untuk dimainkan. Revan, Bapak juga pernah melakukan kesalahan seperti itu pada saat Bapak SD. Tapi yang terbaik adalah kita harus berubah dari kesalahan sebelumnya. Jadi mari kita selesaikan masalah ini bersama ya. Baik Pak, Kamu pasti punya alasan kan mengapa kamu mengganggu rumah-rumah lebah itu. iya Pak. Saya penasaran, ingin mengetahui apakah benar lebah itu bisa menyerang bersama-sama. Dan saya pernah membaca bahwa lebah bisa memproduksi lilin. Iya Revan, Bapak tahu kamu sangat ingin mencari tahu tentang jawaban-jawaban dari pertanyaan yang berada dalam benak dan pikiranmu. Dan benar bahwa lebah dapat memproduksi lilin. Namun, hal yang kamu lakukan itu merugikan dan membahayakan orang lain, Revan. Iya Pak, Mari kita bicarakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, keyakinan mana yang harus kamu perdalam? kita harus mengedepankan kepentingan bersama dan tidak merugikan orang lain. Iya, benar. Apakah dengan mengganggu lebah itu merupakan cerminan keyakinan kelas tersebut? Tidak Pak, Lantas, bagaimana kamu akan memperbaikinya? saya akan lebih berhati-hati lagi dalam bertindak dan akan mempertimbangkan resiko buruk yang mungkin terjadi. Bagaimana rencana kamu untuk menyelesaikan permasalahan ini? Saya akan segera meminta maaf kepada teman-teman saya dan tidak akan mengulanginya kembali. Baik, Revan. Terima kasih atas kerjasama kamu ya. Baik Pak, sama-sama.